Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali mendengarkan renungan pagi hari ini. Kiranya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Kita akan lihat sama-sama dalam kitab Mazmur 42 ayat yang ke-6. Demikian puji firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, puji Tuhan. Mazmur 42 ini ditulis oleh Bani Korah. Ya, di mana Bani Korah merasakan ya ada begitu banyak penderitaan, masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Ya, sehingga dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan hatinya begitu gelisah. Bahkan kata-kata ini ditulis sampai 3 kali. Ya, dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12 dan Mazmur 43 ayat yang ke-5. Kata-kata yang sama ditulis, dikatakan oleh Bani Korah. Ya, karena Bani Korah merasakan ya hatinya begitu gelisah, jiwanya begitu tertekan. Ya, mungkin hari-hari ini pun kita menghadapi wabah ya virus corona yang begitu sangat menggelisahkan hati kita, yang begitu sangat menekan jiwa kita, yang membuat hati kita menjadi gundah gulana, membuat hati kita menjadi galau. Ya, apalagi ada karantina di rumah, ya di mana semua harus dikurung, dikerjakan harus di rumah dan tidak boleh ada kegiatan di luar rumah. Ya, hal ini mungkin kadang-kala membuat kita menjadi ya begitu bertanya-tanya, sampai kapan ini hal ini terjadi. Ya, hal itu pun terjadi dalam kehidupan Ayub. Ya, kalau kita lihat dari Ayub pasal 10 ayat yang pertama, ya Ayub pun ya berkata, ya aku merasa bosan, ya jiwaku merasa sakit, ya merasa pedih, ya merasa susah, ya merasa begitu menderita. Bahkan dia katakan, ya Ayub akan mengeluarkan keluhan-keluhannya kepada Allah. Mengapa? Ya penderitaan demi penderitaan begitu ya menimpa kehidupan Ayub. Ya, kalau kita lihat ya, dan tentunya sama-sama tahu dalam Ayub pasal 1 itu Ayub mengalami bagaimana ya semua harta bendanya habis dalam 1 hari. Bukan hanya itu, ke-10 anaknya mati dalam 1 hari ya karena tertimpa oleh angin ribut yang luar biasa ya dalam satu rumah. Habis semuanya dalam 1 hari 10 anak. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ya, bahkan bukan hanya itu ya. Keesokan harinya lagi bagaimana ya dia pun ya ditimpa oleh sakit penyakit, yaitu barah yang busuk. Dari ujung kepala sampai pada ujung kaki merasakan bagaimana ya penderitaan yang luar biasa. Ya, bahkan istrinya juga ya meninggalkan dia, menyudutkan Ayub. Sehingga dia katakan kepada Ayub, masih salehkah engkau bertekun kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, hal itu masih tetap membuat Ayub sabar. Ya, tetapi keesokan harinya lagi ada 3 sahabat yang datang dari luar kota. Mereka pun menyalahkan Ayub. Ya, berbicara kepada Ayub, ya karena engkau salah, karena engkau tinggi hati, karena engkau berdosa di hadapan Tuhan, sehingga hal ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Jadi semua ya yang dimiliki oleh Ayub semuanya tidak bisa diandalkan. Membuat Ayub menjadi begitu tertekan, membuat Ayub menjadi begitu susah, sangat menderita, membuat dia menjadi susah tidur, ya, membuat dia merasa sakit, ya yang luar biasa. Ya, tetapi Ayub bersyukur kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah penderitaannya Ayub ingat. Ya, dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan, ya Ayub ingat, semua ujian-ujian yang terjadi hanya untuk memurnikan imannya untuk menjadi sama seperti emas. Ya, mungkin hari-hari ini pun ya kita merasakan jiwa kita begitu tertekan. Ya, hati kita begitu gelisah, ya sulit tidur. Ya, ada begitu banyak ya hal-hal yang menderita yang kita alami, membuat kita ini merasa bingung ya, bagaimana dengan hari esok? Ya, bagaimana ya untuk kehidupan saya, untuk pekerjaan saya, untuk keluarga saya dan lain sebagainya. Ya, tapi bersyukur ya sebagaimana Ayub pun ya dia merasakan ya bagaimana ya di saat dia minta ampun kepada Tuhan dalam Ayub 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya Ayub menarik kembali perkataan yang sia-sia, perkataan yang positif, yang negatif ya dia tarik kembali. Dia minta ampun kepada Tuhan, diminta ampun juga untuk sahabat-sahabatnya, ya sehingga dikatakan, ya firman Tuhan katakan, Ayub dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, harta bendanya ditambahkan oleh Tuhan 2 kali ganda. Bahkan dikatakan, ya Ayub juga dipulihkan keluarganya, sehingga dia boleh memperoleh kembali 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, bahkan bukan hanya itu, ya dalam ayat yang ke-10 ya dikatakan, ya Ayub pun diberkati dengan luar biasa. Ya dikatakan
ya diberikan umur yang panjang, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16, ya sehingga Ayub yang mencapai umur 140 tahun. Dia boleh menikmati masa tuanya dengan penuh dengan kebahagiaan, bersama-sama dengan anak-anaknya, bersama-sama dengan cucu-cucunya, sampai keturunan yang keempat. Puji Tuhan. Ya begitu juga dengan Bani Korah, ya di saat dia tertekan jiwanya, di saat hatinya gelisah, ya dia pun ya memiliki jalan keluar yang terbaik. Ya begitu juga hal ini menjadi jalan keluar buat kehidupan kita sekalian. Kalau kita kembali ya dalam Mazmur tadi ya 42 ayat yang ke-6 ya dikatakan, ya mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam hatiku. Ya di sini yang pertama ya ada jalan keluarnya adalah berharaplah kepada Allah. Kita mau berharap kepada Allah. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, ya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan, Tuhan akan selalu menolong dan menjadi sumber kekuatan, perlindungan, dan berkat buat kehidupan kita sekalian. Bahkan juga dalam Roma 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23 ya di situ diceritakan ya bagaimana Abraham pun tidak ada dasar untuk berharap kepada Tuhan. Ya tapi di saat dia percaya kepada firman Tuhan, di saat dia mulai mengandalkan Tuhan, di saat dia mulai ya menaruh harapannya kepada Tuhan, disitulah kuasa Allah terjadi, mujizat Allah terjadi. Walaupun dia sudah berusia 100 tahun, bahkan istrinya Sarah sudah berusia 90 tahun dan dikatakan sudah tertutup ya rahim Sarah. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, Allah memperhitungkan iman daripada Abraham sebagai kebenaran. Ya sehingga tahun kemudian Abraham dan Sarah memiliki keturunan yang luar biasa, yaitu Ishak. Ya sehingga Abraham sungguh-sungguh menjadi bapak atas segala bangsa-bangsa yang besar. Ya begitu juga dengan kehidupan kita sekalian. Ya firman Tuhan katakan bukan cuma untuk Abraham janji itu, tetapi kita sekalian pun dibenarkan karena kita percaya, kita beriman, kita berharap kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan pergumulan kita, Tuhan sanggup untuk mengadakan hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang besar, yang ajaib, mujizat akan berlaku dalam kehidupan kita sekalian. Ya puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, ya solusinya adalah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, di saat kita mengucap syukur, itu adalah salah satu kehendak daripada Tuhan. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya karena kita percaya, ya semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kehidupan kita sekalian. Yeremia 29 ayat yang 11 dikatakan, ya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Jadi saat-saat ini, di saat kita menghadapi ujian-ujian dalam iman kita, ya kita mau tetap ya bersyukur kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam Yakub ya 1 ayat yang ke-12 ya dikatakan berbahagialah apabila kita diuji, ya apabila kita iman kita ya mengalami pencobaan, mengalami ujian, ya karena dibalik semuanya itu ya kita akan berbahagia. Ya karena di saat kita menang dikatakan ada mahkota kehidupan buat kita sekalian. Ya puji Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan ya di sini ya penolongku dan Allahku. Ya Tuhan adalah penolong kita dan Tuhan adalah Allah kita. Sehingga dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 ya kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan yakin kita katakan Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah juru selamatku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, tidak perlu kita takut dalam kita menjalani hidup ini. Ya walaupun mungkin hari-hari ini ada masa-masa yang sukar, yang sulit, tapi kita yakin dan percaya ya Tuhan akan selalu menjadi sumber pertolongan. Ya, menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber berkat buat kehidupan kita sekalian. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Penyertaannya akan selalu tinggal bersama-sama dalam hidup kita sekalian sehingga kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian, puji Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 dikatakan, ya Tuhan Yesus tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu, ya, tetapi Tuhan Yesus akan kirimkan Roh Kudusnya untuk diberikan kepada kita sekalian yang akan menjadi penolong, yang akan menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Ya, ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, ya saya yakin percaya kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan akan selalu
nyata dalam hidup kita sekalian sehingga kita tidak perlu lagi gelisah, tidak perlu lagi tertekan, ya karena semuanya ada dalam rencana Tuhan yang terbaik untuk mendatangkan hidup kita lebih dekat, lebih berharap, lebih berserah, lebih bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur dan bilang banyak terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali lagi dengarkan berita firman Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan, mungkin hari-hari ini kami menghadapi ada begitu banyak tekanan, kegelisahan. Mari Tuhan tolong Tuhan, Kau menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, Kau sumber pertolongan, sahabat kami yang baik, bahkan Allah kami yang luar biasa yang sanggup dan mampu untuk selalu mengadakan hal yang luar biasa, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan tolong aktivitas panjang hari ini, Tuhan yang pimpin, sertai dan berkati pekerjaan daripada umat-Mu Tuhan, baik yang di rumah, baik yang harus ke kantor, Tuhan mau tolong lindungi, jaga kami semuanya seperti biji mata-Mu, pergi pulang dengan selamat tidak kurangan satu apapun. Bahkan yang sakit Tuhan mau tolong Tuhan, dalam nama Yesus, bilur-Mu Tuhan selalu berkuasa untuk menyembuhkan kami semua Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, bahkan damai dan sejahtera, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak terima kasih Tuhan, kami akan masuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian.